Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama daripada hadis Arba'in An-Nawawi, kerangkuman daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Yahya ibn Sarafuddin atau yang kita kenal sebagai Al-Imam Nawawi. Hadisnya mengatakan an Amirul Mukminin, dari seorang Amirul Mukminin, ya. Seorang yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin pertama adalah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Kemudian dikatakan an Amirul Mukminin Abu Hafsin, dari bapaknya Hafsah, ya. Selain bermakna bapaknya Hafsah, Rasulullah SAW memberikan gelar Abu Hafsin kepada Umar bin Khattab juga sebagai makna bahwasanya sebagai bapaknya anak singa, karena Hafs itu bermakna anak singa, maka Abu Hafsin, ya, sebagai bapaknya anak singa. Ya, siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, innama a'malu binniyat, sesungguhnya di setiap apa-apa yang kita perbuat itu pasti ada niatnya. Jadi apapun yang kita perbuat itu harus ada niat, karena niat itu yang membedakan antara suatu ibadah dan juga suatu kebiasaan. Ya, dikatakan an-niyatu yufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Niat itu yang bedain antara ibadah sama kebiasaan. Dikatakan bahwasanya berapa banyak amalan dunia ketika kita niatkan karena akhirat, maka akan menjadi amalan akhirat. Tapi sebalikannya, berapa banyak amalan-amalan akhirat yang kita niatkan untuk dunia, maka dia akan menjadi amalan dunia. Apa contohnya? Misalnya makan gitu, contoh makan. Makan itu adalah amalan dunia, ya, untuk memenuhi kekuatan raga kita untuk bisa terus hidup. Namun amalan dunia itu apabila kita niatkan untuk bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi nilai plus yang akan membuat amalan dunia tersebut menjadi amalan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak amalan akhirat yang diniatkan untuk dunia menjadi amalan dunia. Apa contohnya? Sholat, nggak jauh-jauh. Ketika sholat, yang mana sholat itu sebagai amalan akhirat, tapi ketika diniatkan untuk dilihat sama seseorang, untuk dilihat sama manusia, makhluk, maka bukan menjadi amalan akhirat lagi, tapi menjadi amalan dunia yang dia dapat sekedar ketenaran, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa-apa yang kita lakukan akan yang kita akan lakukan, apa-apa yang dibalas itu sesuai apa yang diniatkan, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang dibalas yang diniatkan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sedekah itu amalan baik, ya. Suatu perbuatan yang baik, sedekah. Cuman ketika sedekah itu diniatkan untuk mencari sebuah ketenaran, maka Allah akan memberikan ketenaran, bukan memberikan pahala, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan beri imbalan sesuai apa yang telah diniatkan. Kalau dia niat sedekah buat tenar, maka Allah kasih ketenaran, tapi Allah nggak kasih pahala. Tapi sebalikannya, dia sedekah walaupun kecil, niatnya karena Allah Ta'ala, maka dia akan dapat pahala, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Yang pertama, innama a'malu binniyat, setiap perbuatan harus pakai niat. Kenapa pakai niat? Karena yang membedakan antara suatu kebiasaan dan juga ibadah itu adalah niat. Ada kita ketika makan, ya, itu amalan dunia. Ketika makan biasa, ya udah sekedar biasa, kenyang perut, tapi nggak memperoleh pahala. Tapi ketika kita niatkan untuk Allah, maka ketika kita makan penuh dengan keberkahan sehingga rahmat Allah turun kepada kita. Nah, yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan membalas sesuai apa yang telah diniatkannya. Kita sedekah niatnya buat tenar, Allah kasih ketenaran. Tapi kalau kita sedekah niat karena Allah, Allah kasih balasan yang begitu baik. Kemudian dikatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasul.
apabila ada seseorang yang mau berhijrah tapi karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul dan bakal dapat ridho Allah dan Rasul. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, tapi ketika ada seseorang yang berhijrah, niatnya itu untuk mendapatkan dunia, ya, untuk mendapatkan kekayaan, aw imra'atin yankihuha, atau pengen nikahin seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan mendapat balasan sesuai apa yang dia pengenin. Ya. Ini Rasulullah SAW memberikan contoh yang begitu besar, ibadah hijrah, yang mana ibadah ini nggak bakal bisa dilakukan setelah para sahabat. Ya. Zaman sekarang udah nggak ada lagi ibadah hijrah. Hijrah dulu ada ketika zaman Rasulullah SAW bersama para sahabat, hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah Habasyah ke Taif. Ya. Itu namanya hijrah. Tapi kalau sekarang udah nggak ada hijrah. Ini ibadah yang begitu agung. Cuman jika ibadah yang agung sekalipun diniatkan untuk dunia, maka Allah akan berikan dunia. Allah nggak bakal berikan akhirat. Ketika ibadah yang begitu agung tersebut untuk memiliki seorang perempuan, maka yang kita akan dapat adalah perempuan. Bisa menikahi perempuan tersebut namun tidak mendapat keridhaan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rawahul Imam Muhaddisin, ya, dari imam dua periwayat hadis terkenal. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.